Mania. Perkenalkan, nama aku Nuri Faiza Olivia. Pada video kali ini aku ingin meresensi sebuah novel yang berjudul Azamai. Jadi sebelum aku akan membahas mengenai jalan cerita dari novel Azamai ini, aku ingin membahas sedikit mengenai penulis dari novel Azamai ini, yaitu yang bernama Sofia Aulia. Jadi, Sofia Aulia ini adalah seorang penulis yang dikenal masih remaja dan masih berusia 17 tahun. Ia pertama kali menuliskan cerita Azamai ini di salah satu platform, yaitu di aplikasi Twitter berupa Alternative Universe atau AU. Jadi, dia pertama kali mempublikasikan cerita AU Azamai ini di Twitter, yaitu pada bulan Oktober di tahun 2021. Nah, teruntuk kalian nih yang pernah atau suka banget baca AU di Twitter, aku yakin pasti kalian gak bakal asing dengan cerita AU yang berjudul Azamai ini, yang dimana cerita AU Azamai ini salah satu tokohnya yang bernama Azam, yaitu divisualisasikan dengan Najaimin yang merupakan salah satu member dari boy group asal Korea Selatan, yaitu NCT. Aku yakin pasti kalian gak bakal asing banget. Jadi, berdasarkan yang aku ketahui, cerita AU ini nyatanya memiliki banyak penggemar ya, banyak dinanti-nantikan, dan cerita AU ini memiliki ribuan likes dan juga ribuan retweet, sehingga pada akhirnya cerita AU ini dialihwanakan menjadi sebuah novel yang diterbitkan oleh penerbit Bukune pada bulan Februari di tahun 2022. Nah, cukup sekian aja yang bisa aku sampaikan mengenai profil penulis dan juga sedikit mengenai buku novelnya. Dan kali ini aku akan langsung membahas mengenai jalan cerita dari novel Azamai. Bagaimana jalan ceritanya? Saksikan video ini sampai habis ya. Check it out! Oke, sebelum aku akan menceritakan secara garis besarnya mengenai novel Azamai ini, aku akan nunjukin ke kalian bentuk fisik dari novel Azamai. Dan ini adalah tampak depan seperti yang kalian lihat. Ini adalah covernya, dan kemudian ini adalah tampak belakangnya berisi sinopsis umumnya. Tuh. Dan di sini juga mendapat free poster. Kalau kalian membeli novel ini, kalian akan mendapatkan poster ini kayak gini. Tuh. Oke, sekian. Jadi di sini aku akan langsung membahas mengenai jalan cerita dari novel Azamai ini. Dan novel Azamai ini menceritakan tentang dua tokoh utama, yaitu tokoh utama laki-lakinya yang bernama Azam dan tokoh utama perempuannya yakni bernama Jasmine. Jadi tokoh Azam dan Jasmine ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dijodohkan oleh kedua orang tua mereka, terutama si Jasmine ini. Nah, di dalam novel ini, si Jasmine ini diceritakan bahwa ia adalah seorang mahasiswa semester akhir dan dia ini memiliki kekasih yang bernama Deka. Dan Jasmine ini ternyata telah merajut kisah dan kasih dengan si Deka ini selama 4 tahun lamanya. Dan sudah pasti bisa kalian tebak ya bahwa Jasmine dan Deka ini pastinya mereka ini sama-sama sayang dan sama-sama cinta. Nah, berhubung si Jasmine ini tumbuh dan besar di keluarga yang lumayan cukup religi, sehingga si ayah Jasmine ini memiliki pandangan berbeda terhadap hubungan Jasmine dengan Deka ini. Dan secara intinya, secara jelasnya, si ayah Jasmine ini enggan atau tidak merestui hubungan Jasmine dan Deka ini. Karena si ayah Jasmine yang bernama Farhan ini menganggap bahwa Deka ini sepertinya tidak memiliki niat serius gitu terhadap si Jasmine ini. Sehingga pada akhirnya ayah Jasmine ini memutuskan untuk menjodohkan Jasmine dengan anak dari temannya, yaitu si Azam ini. Kemudian di dalam cerita ini mereka dipertemukan, yaitu pada saat itu di rumah si Jasmine. Dan di saat itulah Jasmine dapat menilai bahwa si Azam ini adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang sopan santun, laki-laki yang paham agama, sayang keluarga, dan juga sangat mengayomi perempuan. Dari situlah juga Jasmine mengerti bahwa Azam ini adalah laki-laki yang pintar begitu, karena memang Azam ini adalah salah satu laki-laki yang pernah bersekolah di pondok pesantren dan juga melanjutkan kuliah di Kairo, Mesir. Singkat ceritanya, si Jasmine ini pada akhirnya menerima perjodohan ini. Walau Jasmine itu sebenarnya sulit sekali ya teman-teman untuk meninggalkan kekasihnya yang bernama Deka ini. Cuman karena desakan dari ayahnya, Jasmine ini
menerima perjodohan ini dan juga menerima lamaran dari Azam ini. Setelah si Jasmine ini menerima lamaran si Azam ini, mereka pun melakukan prosesi pernikahan. Nah, setelah mereka melakukan prosesi pernikahan, nah puncak konfliknya berada di mereka setelah menikah ini, yaitu di mana antara Jasmine dan Azam ini memiliki terjadi kesalahpahaman, yaitu di novel ini diceritakan bahwa ada salah satu tokoh yang bernama Sarah. Sarah ini adalah teman kampus Jasmine saat Jasmine masih kuliah, dan si Sarah ini diceritanya pernah kerja kelompok dengan Jasmine, dan Sarah ini pernah bertemu dengan Azam. Nah, di mana posisinya pada saat itu Azam masih melakukan prosesi perjodohan, belum lamaran gitu, dan pada saat itulah Sarah jatuh cinta dengan si Azam. Nah, akan tetapi karena setelah Sarah ini tahu si Jasmine dan Azam menikah, si Sarah ini tetap gentar untuk mendekati Azam, sampai pada akhirnya Sarah ini mengirim pesan kepada Jasmine dan mengatakan bahwa Azam ini sebenarnya mau menerima perjodohan ini, mau menikah dengan si Jasmine ini karena Azam sebenarnya terpaksa gitu. Karena Jasmine yang merasa dikhianati, merasa sakit hati karena memang dia sudah belajar untuk membuka hati kepada Azam dan memang berusaha sekeras mungkin untuk melupakan kekasihnya yaitu Deka. Jasmine merasa sangat sakit hati dan merasakan trust issue gitu kepada suaminya yaitu si Azam. Sampai pada akhirnya si Jasmine ini pulang ke rumah orang tua kandungnya dan di sanalah puncak konfliknya. Kemudian masalah menjadi berakhir saat Azam ini jatuh sakit sehingga Azam ini harus dibawa ke rumah sakit, dan pada saat Azam terbaring lemah, saat Azam tertidur, si Jasmine ini pada saat itu membuka tas milik si Azam. Di sanalah si Jasmine ini menemukan secari kertas yang dimana secari kertas tersebut berisi tulisan Azam, yaitu Azam menceritakan tentang Jasmine di kertas tersebut, dimana di kertas itu berisi cerita tentang Azam yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Baru pertama kali melihat Jasmine, Azam itu langsung jatuh cinta begitu. Dan pada saat Azam bersekolah di pesantren, pada saat Azam kuliah di luar negeri, Azam pernah melihat si Jasmine ini pada pandangan pertama, hanya sekali melihat saja Azam itu langsung jatuh cinta dan langsung menuangkan seluruh perasaannya di secari kertas tersebut. Kemudian dari kertas itulah Jasmine mengerti bahwa Azam ini benar-benar mencintai si Jasmine, benar-benar mencintai dirinya begitu. Dan pada akhirnya si Jasmine sadar dan Jasmine mulai memaafkan dan meminta maaf kepada Azam atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Dan dari sanalah masalah mereka pun mereda dan selesai. Teruntuk kelebihan dan kekurangan yang aku dapatkan dari novel ini, sebenarnya kelebihan dan kekurangan yang bakal aku sampaikan ini secara personal dari diri aku sendiri. Dan di novel ini aku menemukan kekurangannya, itu yang pertama, di novel ini aku menemukan beberapa kosakata yang mungkin salah ketik atau bisa dibilang typo, sehingga aku merasakan kurang komplit ya. Sebenarnya novel ini bagus, cuman aku menemukan kekurangan hanya satu itu saja. Dan untuk kelebihannya, aku merasakan novel ini udah cukup bagus banget, dimana bahasanya mudah dipahami, kemudian tidak berbelit-belit, dan tidak banyak bahasa-bahasa istilah atau bahasa-bahasa ilmiah, yang dimana novel ini pasti banyak digandrungi oleh para remaja yang kemungkinan sulit untuk dipahami gitu kalau semisal novel ini banyak menggunakan bahasa ilmiah. Cuman menurut aku novel ini bagus banget dan overall ini worth it to buy karena emang bahasanya mudah untuk dipahami. Itu aja kelebihan menurut aku. And then setelah aku membaca ini, pesan moral yang bisa aku ambil dari novel ini adalah memiliki hubungan dengan seseorang apabila tidak direstui orang tua itu sama saja, karena kunci keberkahan, kunci kesuksesan sesuatu itu sebenarnya berada dari restu orang tua. Begitu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau ada kata-kata atau pembicaraan yang aku salah ucap atau salah bicara, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan cukup sampai di sini aja video yang aku buat kali ini.
Kalau kalian suka, jangan lupa like dan jangan lupa komen di bawah. Oke, bye. Bye-bye Bibliomania.